Ada. What up? Selamat datang di obrolan abad 21 Special Manor House. Spesial. Spesial banget karena kita kedatangan tamu spesial di sini. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu, Jul. Betul sekali. Gua Jack Disokin. Gua Zulfikar dan di tengah kita ada Nama saya Edrika Josensia. Biasa dipanggil Keke. Kok gue kalem banget ya, maafin. Nah, kita hari ini pengen ngobrol-ngobrol. Persoalannya tentang pengharapan. Karena ya itu tadi, kayak di masa-masa sekarang ini kan kayak kita banyak hal-hal yang istilahnya tuh tertunda karena pandemi ataupun ada yang sebelum pandemi. betul sekali. Nah, kalau misalnya sebelum kesana kita mungkin kita pengen tahu dulu nih, biasanya kesibukan kakak tuh ngapain sih? Tiba-tiba saya ditanya kesibukan, guys. Kesibukan saya jelas menyibukkan diri gitu kan. Nggak jelas kan menyibukkan diri. Iya benar sih. Nggak jelas kan. Bener. Anda juga pasti kalau ditanya kayak saya pasti jawabnya menyibukkan diri kan. Sibuk betul. menyibukkan diri. Apalagi yang kita cari lah di dunia Nggak ini. ada menyibukkan diri. Makanya kalau aku menyibukkan dirinya profesi aku itu juga tarot reader gitu kan. Oke. Terus selain itu juga menjadi karyawan teladan gitu. Sedap. Menjadi seniman yang sangat kontroversi. Tepuk tangan. Aduh, senang banget ya aku bisa bersama Manor House. Dan selamat juga ya buat lagu-lagu kalian yang sudah up. Mungkin bisa di-share ya ke teman-teman, ke saya juga. Alhamdulillah. Semoga bisa tersampaikan lagu-lagunya ya. Iya. Benar. Kamu sibuk apa? Nanya ke aku sekarang. Aduh, aku sibuk di Jakarta. Dia bukan orang Bandung. Jadi kalau gue Senin sampai Jumat di Jakarta kerja, terus biasanya weekend balik ngerjain Manor House. Jadi gitu sih flow-nya. Kayak mungkin 4 hari 5 hari Jakarta, terus 2 hari di Bandung, terus balik lagi ke Jakarta hari Seninnya kayak gitu. Luar biasa tidak mengenal lelah ya. Iya. Luar biasa, apa saya yang jadi MC ini? Di hijack. Gimana dong, jangan di hijack, Pak. Iya. Enggak kan gue lagi menyimak. Iya. Tapi topiknya katanya pengharapan ya. Bener pengharapan. Ini kan pengharapan tuh ada yang palsu, ada yang asli. Yang mana ini bahasannya coba? Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bilang pengharapan tuh lebih ke sudut pandang kalian menyikapi si pengharapan tuh seperti apa. Apalagi di masa sekarang itu kan mungkin banyak harapan, mungkin banyak cita-cita yang gagal, mungkin tahun ini tuh gue pengen ngapain gitu, tiba-tiba gagal gitu. Nah, kalau dari gue pertama mau nanya kakak dulu, dari kakak nih, tahun ini ada nggak sih yang udah direncanain dari jauh-jauh hari, terus pada tahun ini tuh tidak terlaksana dengan baik atau nggak jadi malah gitu? Oke ya, berarti dari aku ya. Iya. Ini belak-belakan khusus Manor House. Gue kecewa banget. Dampak dari pandemi ini sama pengharapan ya, karena sekarang timelinenya udah ke pengharapan. Benar. Karena sebenarnya kan aku tuh di dunia seni udah lebih dari 10 tahun ya. Jadinya kayak ya aku pernah punya mimpi pengen banget pameran tunggal gitu. Yang mestinya mungkin sudah dilaksanakan Juni kemarin gitu. Aku sempat kayak ngerasa devastated juga kayak shit man, gak jadi. Ya tapi kan gak bisa blaming. Benar. Situasi dunia guys. Benar. Situasi dunia. Gitu kan. I mean yang pasti merasa gagal di dalam quote ya, quote gagal nggak aku doang gitu. Pasti kalian juga ada yang ngerasa kayak, duh mungkin tahun ini mesti nikah gitu, tapi nggak jadi gitu kan. Duh banyak lah maksudnya. Tapi itu semua tuh buat aku pada akhirnya itu sempit. Kenapa? Karena itu faktor uang. Oh iya benar sih. Sedangkan kembali lagi ke jati diri kita, khususnya kayak musisi, seniman, desainer, kita tuh orang-orang yang hidup dengan passion. Yes.
balik ke roots kita. Benar. Kita pernah nggak pakai uang tapi berkarya. Itu pertanyaannya sekarang kayak itu masih bisa nggak ya berlaku? Oke. Gitu kan. Oke. Sedangkan kita tuh masih punya ekspektasi sekarang pastilah dengan seiring berjalannya proses. Oke, gue bisa kok nggak pakai uang, tapi nggak ada tools. Tools kan harus dibeli pakai uang. Kayak aku pribadi pun masih dilema dengan itu gitu. Oke. Kayak gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya merasa gagal, di satu sisi aku merasa gagal iya, tapi tidak bisa blaming karena semuanya juga gitu. Iya. Kalau dari Zul, Apa nih tentang pengharapan iya benar. Di khususnya kan di tahun ini gitu. di tahun ini ya? Sebenarnya sih tahun ini kalau buat gue pribadi sih mengajarkan bahwa in the end sebenarnya kan rasa pengharapan tuh muncul dari attachment ya. Betul. Ketika kita punya attachment sebenarnya terhadap sesuatu itu yang jadinya malah menghancurkan diri kita sebenarnya. Kita merasa pintar, kita merasa kita lebih dari yang lain, kita merasa paling benar, kita merasa sudah sukses, merasa sudah punya uang kan padahal sebenarnya semuanya imajiner kan. Iya benar. Iya. Semuanya fun. Semuanya fun apalagi uang gitu. Uang tuh cuma angka doang itu imajiner. Iya, Kan sebenarnya yang penting kebermanfaatan yang bisa ditebar dari itu kan. Iya benar. Nah, jadi ya tahun ini sebenarnya mengajarkan ya oh ternyata rasa attachment tuh harus dikikis nih sedikit demi sedikit. Ya karena gimana caranya kita bisa kembali ke yang suci, ke yang rasa syukur itu dengan segala sesuatu. Jadi kalau buat aku pribadi sih aku lebih pengen mindfulness aja karena hal-hal yang terjadi di tahun ini dan aku ngambil hikmahnya aja. Bukan berarti aku jadi kesel atau gimana, cuman kalau dari aku personal ya dari segala sesuatu yang terjadi di hidup ini adalah proses penyempurnaan aja terhadap diri aku. Aku bertemu dengan kamu, aku tersempurnakan. Aku bertemu dengan kakak tersempurnakan. Iya, jadi kita ngambil hikmahnya. Mungkin corona ini pun adalah proses penyempurnaan untuk orang-orang yang ada di dunia. Namaste. Gitu. Nggak, tapi dari kalian berdua sendiri kan pasti tentu ada dong kan yang maksudnya kayak yang tadi ada hambatan pengen pameran nggak jadi, terus kayak yang si Zul lebih ke tahu gimana cara dia melihat dunia mungkin ya. Dengan tidak pandangan superior Iya, lagi iya. gitu kan. Nah, kalau dari kalian sendiri berdua itu tuh langsung kerasa gitu atau kayak yang baru beberapa waktu baru nyadar kayak yang oh sebenarnya tuh gini atau gimana gitu. Kamu dulu deh. Kakak dulu lah. Ya, enggak biar aku bisa dari jawaban kamu aku curi nanti pas aku jawab bagus. ATM. Kalau bikin podcast tuh harus ya orang duluan aja jadi kita Betul. Jadi saling membangun ya. oh enggak saya enggak membangun saya ambil. Tadi boleh diulang sedikit pertanyaannya intinya. Agak-agak skip. Waduh. Enggak sih, bohong. Jadi Enggak, Jul. Jadinya tuh orang di rumah tuh kan jadi kayaknya ini beneran sakit. Jadi orang kayak gitu jadinya kalau dijustifikasi. Saya diem Jadi boleh diulang lagi pertanyaannya. Wah, beneran. Enggak, jadi tuh kayak tentu kan ada yang memang dari tahun ini tuh kan memang ada harapan yang memang kalian pupuk dari lama terus bener-bener nggak jadi nih kayak misalnya contohnya Keke tuh nggak jadi pameran, dia pengen pameran tapi nggak jadi terrealisasi karena keadaan yang seperti ini. Terus kalau lu kan memang tidak ada dampak yang bener-bener langsung tapi lebih ke gimana lu melihat sekeliling jadinya gara-gara si ini kan. Ada bro sebenarnya. Wah ada. Iya. Kan kudu dikorek dulu dia berarti. Coba nih misalnya kalau lo misalnya ngaca nih. Oke. Terus resleting lo kebuka. Oke. Yang lo benerin resleting di kaca apa di resleting lo? Resleting di sini kan? Resleting gua dong. Jadi proses refleksi itu tuh panjang sebenarnya. Oke. Karena kita nggak sadar, kita ngerasa waktu dulu mungkin gua depresi atau gua anxiety atau apapun itu dan gua ngerasa keren dengan hal itu karena itu udah terlalu menempel. Padahal sebenarnya ketika kita beneran ngaca, oh ternyata anjing ini kaca kancing-kancing pada coplok. Resleting kebuka, sabuk kepake sebelah doang gitu. Oh baju sendal cuma kepake sebelah kiri nggak ada gitu. Jadi sebenarnya proses ini tuh proses panjang, proses sampai mungkin bisa dan gue pun sekarang masih berproses karena in the end kan kita di dalam hidup tuh menuju proses perjalanan yang suci lah gitu ya. Benar, menjauhi
perilaku binatang dan lain-lain yang kayak gitu-gitu. Namaste. Nah, maksudnya Aku binatang. jadi ya kita ini aja pelan-pelan. Maksudnya gue binatang gitu. Gue tuh menyadari kalau gue mencoba detach dari luar gitu ngelihat, oh ada Zul yang topengnya seperti ini, ada Zul yang topengnya sukanya sama uang, Zul yang sukanya sama cewek, Zul yang sukanya sama apa namanya sombong dengan ilmu-ilmunya, atau Zul yang mana kan sebenarnya ada banyak tuh topeng-topengnya. Nah itu kita coba detach dan kita lihat satu-satu, dan itu tuh sama kayak workout. Kayak push up tuh nggak bisa kan sehari 50. Iya benar. Dicicil terus tiap hari gitu, misalnya kalau baru Menambah setiap harinya, benar-benar. pelan-pelan aja tiap hari di enjoyin aja gitu. Tapi yang penting kita berusaha untuk menjadi yang terbaik dari yang versi kita, diri sejati lah kayak gitu. Oke, mungkin yang di belakang kamera tepuk tangan dulu, jangan gabut. Iya, terima kasih. Aku tuh selalu seneng gitu kalau ngedengar orang sharing terus willing to membuka Iya, gitu benar-benar. loh. Karena hal yang sempurna itu juga ada hal yang tidak sempurna. Benar. Kita lengkap dengan ketidaksempurnaan kita. Makasih ya Zul. Malah gue yang pengen jadi MC, Jack. Gue tadi kayak langsung ya gue langsung berkaca aja kan, kayak dia berpikir sejauh itu, terus kayak oke, gitu. Iya. Tapi Mantap Jul. semua penuh makna ya. Iya. Kalau kata aku ya, aku bosen nih ngomongin COVID, corona Iya, bener. gitu ya sebenarnya. Tapi lebih ke keadaannya tuh ini spesial. Karena kita semua tuh lagi redemption loh. Kita lagi kena karma bersama. Kalau menurut persepsi lain ya. So kalau misalnya kita sharing sama yang lain deh ya. Walaupun gimana pasti mereka akan ngebuka. Duh tau gak sih lately gue kayak dibukain sesuatu. Jadi ada penyadaran. Itu adalah good karma gitu kan. Kalau misalnya kalian kayak ngerasa, duh kemarin ini pas COVID gue kok malah tambah berat. Accept that. Kita justru harus berterima kasih di mana kita mendapatkan hal yang tidak kita suka. Karena kita lekas disadarkan gitu kan. Makanya kayak segala sesuatu, dan aku juga seneng ya kalau orang buka-bukaan kayak tadi Zul bilang kayak Zul yang ini, Zul yang itu, Zul yang itu. Berat loh kita ngaca sama diri sendiri. Iya. Berat banget. Tapi kalau kita ngaca sama explore Instagram gampang banget coy. Gampang kan. Nah makanya it's hard to, maksudnya dealing dengan diri kita. Dan situasi seperti ini dengan keadaan new normal, buat aku sih sesuatu yang menyenangkan ya. Pada akhirnya, pada hari ini aku bilang itu menyenangkan. Karena makin pancak lagi aku menjadi diri sendiri gitu loh. Kemarin gue jadi banci, sekarang perempuan seutuhnya. Iya, oke. Yang kamu gak ngerasa aku banci ya? Maaf, rokok saya rokok coklat. Buka-bukaan. Enggak, tapi jadinya kan kita lebih ngerasa ke apa ya? Kita lebih ngerasa jadi mengevaluasi diri kita dengan sempurna gak sih? Maksudnya kayak kalau misalnya di waktu-waktu sebelumnya kita masih banyak distraksi karena masih banyak hal yang bisa dilakukan. Nah sekarang kan gak ada tuh, iya kan? Iya bener dong, sekarang kan gak ada. Lu mau ngelakuin apa gitu gak bisa gitu. Cuman ya mentok-mentok ya paling cuman berkunjung ke rumah teman gitu. Mau kemana? Iya kan? Iya. Oh ini rumah temen ya? Ya. Ya ketahuan, maaf ya rumah temen. Nah, kalau misalnya nih, kalau tadi kan sudut pandang itu lebih ke kehidupan dan diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita lebih mengerucut. Kita bicara soal cinta misalnya. Kita bicara soal cinta. Ini sebelum mulai boleh minta rokok yang ini ya? Boleh banget. Ini Boleh banget. Jadi ngajarin kita berbagi Boleh loh. banget, iya. Boleh banget. Kalau punya rokok jangan dimasukin ke kantong langsung, dibuka di sini. Dibuka, ditaruh di meja. ditampi ya. Iya. Ini kayak edukasi attitude ya kita. Ini koreknya aman kok, koreknya aman. Gak ada deh. Dead jokes. Oke. Kan maksudnya kalau misalnya kita bicara soal cinta nih, maksudnya kan kayak yang ada beberapa orang tuh yang tetap pada jalannya dalam menjalani cinta dengan harapan-harapannya di balik-balik itu. Nah, tapi kan ada juga yang mungkin sirna. Ya kan? Mungkin sirna di tahun ini atau mungkin yang awalnya makin mandet, kan ada aja kan gitu. Nah, kalau dari kalian sendiri itu gimana sebenarnya?
Iya, cinta berat. CINTA. Cinta. Cinta hanyalah cinta gitu Iya, kan. Kalau benar, kata siapa? Mas Anda ya. Iya. Oke. Ini pertanyaan yang paling bikin saya bertaba-taba. Tertaba-taba. Gimana? Klasik tapi susah ya. Klasik tapi susah. Kasih waktu dulu bentar. Iya, oke. Kedengaran nggak? Ya, Kenapa sih nanyain cinta? Pengen tahu dulu nih. kenapa nanyain cinta? Karena kita ini kalau gua ini kan sebenarnya di hidup ini tuh nggak ada hal yang dikejar selain dua hal. Apa itu? Cinta dan cinta. Sinaran. Nggak ada hal lain. Zaki Nggak ada ya? hal lain yang bisa dikejar di dunia ini selain dua hal, cinta dan cinta. CC ya CC. Iya. Editannya please Bisa dilihat di bawah sini. Cita dan cinta. Iya. Kalau menurut gua, tapi kan nggak tahu, orang kan beda-beda ya. Gitu. Gimana? Gitu. Berat ya. Berat memang. Saya minta kepada Gosip Underground Bandung, shut up. Jadi maaf juga buat kamu Bi. Jadi buka suara saya. Jadi gini, kalau masalah cinta, aku adalah orang yang sangat menyukai dan menjunjung tinggi eros, bentuk cinta. Oke. Udah kelihatan akademisinya belum? Iya. Nah, jadi jujur pandemi ini tuh sebenarnya ini sangat sulit ya. Kita tuh selalu sulit kalau harus mengkomunikasikan masalah personal, apalagi cinta. Boleh di zoom ya muka gue ntar. Tadi settingannya maksudnya biar gitu. Biar deng. Gitu. Jadi jujur aku kan sudah putus nyambung drama jatuh bangun dengan satu orang, teman dia. Gitu. Tapi yang membawa berkah adalah segala sesuatunya memang kembali lagi gitu kan. Dan juga kayak cinta mah buat aku tuh adil gitu kan. Adil banget. Kenapa? Di saat susah kita hadir. Itu yang paling penting gitu. Jadi aku selalu kayak mikir, jangan pernah bertanya sama orang kayak, lu pas seneng doang lu sama gue, jangan. Tapi lu pertanyakan diri sendiri, di saat mana kamu mampu hadir. Wah. Itu. Gila jadi berat. Ini gue beneran Berat topiknya sini, berat. berat. Oh iya benar. Iya kan, maksudnya kan gue itu adalah reaksi gue terhadap itu. Iya King. Ini boleh lampunya agak digelapin kali ya. Kan agak berat tensinya ya. Gue tuh takut pori-pori make up gue kebuka gitu. Overexposure ya. Overexposure jadinya. Ya pokoknya mah buat gue cinta di keadaan ini masih sepaket dengan keadaan new normal ya. Itu membuka hal baru kepada diri sendiri ya. Ngebuktiin bahwa ternyata aku tuh punya loyalitas. Satu. Dan aku tipikal yang walaupun hahaha kayak gini sering merasa insecure. Sering merasa kayak, duh gue kayaknya udah hopeless romantic deh gitu. Apalagi dengan bibir seperti ini. Ya sering kayak aku pun pribadi kayak kalau masalah cinta kayak udahlah hopeless romantic gitu. Dan aku cukup enjoy dengan pendekatan-pendekatan di awal. Jujur, semua cowok atau cewek lebih menyukai pendekatan ketimbang pacaran. Karena pendekatan tuh kita masih belum tahu apa-apa. Iya. Gitu. Iya. Karena semua orang suka meraba-raba. Iya. Jangan jorok, bawa kalem. Tadi juga dijadiin slogan ya, jangan jorok, bawa kalem. Jangan jorok. Boleh dikasih caption kali ya. Jangan jorok. Jadi ya aku dan pasangan aku ini lagi diuji banget nih di keadaan yang sangat-sangat parah gitu. Tapi itu semua membuktikan kayak, ternyata kalau gue menerima susah itu tidak susah gitu loh. Kalau gue memaafkan, gue kira susah, enggak gitu. Kenapa? Karena kita sudah sering kehilangan, kita sudah sering merasakan sakit. Pada akhirnya ternyata semua rasa sakit itu, semua rasa-rasa yang yang bikin kita pengen sendirian di kamar mojok nangis gitu kan.
itu tuh jalannya sangat baik. Pada akhirnya kita memaknai dengan gue menerima lu apa adanya. Susah. Nggak perlu senang. Kalau senang pasti kebanyakan orang. Gitu kan. Jadi kayak buat aku pribadi momen asmara aku saat ini adalah pembuktian kepada diri sendiri bahwa cinta tuh bisa di keadaan susah. Tuh. Oke. Kenapa harus Soalnya tensinya lagi. Tensinya lagi. Tensinya gitu banget. Gak suka gue sama respon dia. Tensinya tuh. Oke. Tadinya gue mau julid tapi nggak jadi. Udah beruan. Coba kalau dari Jul gimana kalau dari Jul? Cinta ya. Aduh. Aduh. Kan cinta tuh adalah masalah energi kan sebenarnya. Energi yang dibagi gitu. Iya sih, iya benar. Nah sebenarnya kalau dari aku personal sih ya. Sebenarnya kan rasa cinta itu adalah rasa syukur gitu. Sebenarnya rasa syukur akan segala sesuatu. Bener tadi kata Keke. Di saat susah pun ya ketika kita bersyukur ya nggak akan ada jadi masalah. Ketika kita megang uang 3 juta sama kita megang uang nggak ada sepeser pun, kita harus bisa berpikiran sama, berpikiran positif gitu. Istilahnya kembali lagi ke attachment itu. Nah ketika rasa-rasa seperti itu nggak ada, yang ada jadinya segala sesuatu yang kita lakukan sifatnya suci, bukan lagi ke hal-hal duniawi gitu. Okay. Dan ketika niatnya suci ya di situ udah nggak ada lagi rasa kepemilikan, nggak ada lagi rasa kebencian, iri dengki dan rasa-rasa mungkin kalau di suatu agama tertentu seperti Islam disebutnya perasaan-perasaan iblis lah gitu, setan yang kayak gitu-gitu kan. Perasaan duniawi, nafsu. Nah yang kayak gitu-gitu. Nah sekarang kalau dari aku pribadi ya aku mencoba untuk mengembrace apapun yang telah terjadi di masa lalu. Aku mulai ngelihat nih ngebuka lembaran naskah hidup aku. Kan hidup tuh kayak cerita ya. Kalau dipikir-pikir dibuka lagi dilihat oh ternyata waktu itu aku masih ada yang ngeganjel sama seseorang. Aku chat orangnya, aku ngobrol lagi, aku bikinin lagu buat dia waktu itu. Bukan waktu itu sih, lagu yang ini nih kebetulan. Tapi ini udah lama, Iya. Jadi kayak aku pengen mencoba istilahnya ya mensyukuri apapun yang telah terjadi dan aku mencoba mengambil hikmahnya dan aku berterima kasih nih. Jadi bukan berarti ketika kita udah nggak pacaran lagi malah jadi benci, enggak gitu. Rasa cintanya mah tetap ada, sayangnya tetap ada. Benar. Karena ya kita udah saling berbagi energi juga di sana gitu, saling menyempurnakan lah satu sama lain. Jadi tahu salahnya di mana, benernya di mana dan dapat hikmahnya kayak gitu. Jadi rasa cinta tuh menurut aku sih sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita mencoba memeras saripatinya kayak gitu. Cuman mungkin di kemudian hari itu bakal berubah mungkin porsinya kali ya. Yes, nggak tahu sih, nggak ada yang tahu. Maksudnya kalau dari aku pribadi sih, kan kita nggak ada yang pernah tahu nih kedepannya bakal kayak gimana gitu. Toh yang sekarang kayak gimana dan yang udah lalu kayak gimana ya itu ambil aja hikmahnya semua. Entah berat ataupun ringan, Tuhan pasti percayalah kita bisa memikul beban itu gitu. Tuhan yang Maha Suci ya apapun itu sebutan dan namanya gitu. Tapi kan kalau misalnya dari tadi yang Keke bilang kan sebenarnya pada akhirnya kan sebenarnya si cinta-cinta ini yang sering dibilang orang ini kan pada akhirnya bakal kadaluarsa nggak sih? Iya kan bakal kadaluarsa pada akhirnya. Nah tapi tuh tinggal gimana kita bikin pengawet buat si cinta ini. Bener gak sih? Nah, kalau aku agak gak setuju tuh di situ. Banget ya. Pabrik gitu. Gimana Jul? Kenapa Gak setuju ya karena manusia bukan pabrik, manusia bukan mesin. Oke. Nah jadi kembali lagi nih, kan tadi kamu sempat bahas nih kalau cinta bisa istilahnya bisa kadaluarsa. Bener. Nah sebenarnya yang kadaluarsa itu rasa sucinya atau rasa syahwatnya. Oke. Balik lagi nih. Gue kayak dapat kultum berkali-kali lipat ya. Oh dia udah nggak cantik lagi, dia udah nggak bagus lagi badannya, terus bosan gitu, udah berkali-kali mungkin bersyahwat bersama gitu. Ya itu syahwatnya yang kadaluarsa. Maksudnya, jadi dia mencari lagi, mencoba menyalurkan ke tempat yang lain lagi. Beda lagi sama rasa suci, ketika emang kita niatnya suci ya nggak akan ada yang namanya kadaluarsa, karena tujuannya adalah saling berbagi kebermanfaatan, gitu. Maka dari itu jangan cuma seks syahwat tapi seks batin juga.
Oke. Nah, gimana coba seks batin? Ya, kayak Gila, apa belum? Gitu. Pabenta budayakan mata merah. Jadi gini. Apa namanya kalau menurut aku pribadi yang namanya seks itu kalau bahasa akademisnya kan kayak bahasa paling tinggi ya. Gitu. Dimana sesuatu yang bersuara itu oke, itu sentimental. Tetapi seks tuh kan lebih bahasa tubuh. Bahasa tubuh itu tidak bersuara gitu kan, dengan pergerakan, dengan apa namanya? Ya kalian yang tahu sendiri masing-masing pergerakannya gimana kan ya. Gitu. Pergerakannya. Tuh kan kalau yang laki Udah pasti pada ngakak. gede lah Udah ya. pada Udah gede, pada gede. gitu. Gue tetap pengen ngakak kalau kalian kayak gitu. Diam. Jadi kalau menurut aku ya sebagai yang pacarannya dewasa, pacaran tuh kan bukannya itu sekali lagi bukan organ tapi getaran, karena pada saat lo melakukan seks dengan orang yang benar-benar lo sayang, ini jadi dokter boy keke. Dokter boy keke ya. Jadi itu tuh apa namanya kayak skin to skin gitu kan, itu juga bahasa nyaman gitu. Itu bukan otak kita yang gerak gitu, tapi hati. Oke. Gitu. Kecuali ya lu seksnya sama yang bertarif kan itu beda ya, lu cepet-cepet karena durasi. Ini kan ini konteksnya tentang sama yang lu sayang. Ini gua nggak tahu nih materi disensor nggak? Enggak kan? Enggak. Jangan. Ini bebas ya, bebas ya. Iya, bebas. Iya. Semua itu edukasi. soalnya. Edukasi. Iya. Ini keteknya udah siku. Posisi capek deh jadi MC. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi ya memaknai segala sesuatu kayak misalnya balik lagi ke new normal ya biar kita tetap keep on track. Jadi jujur ya, aku pribadi kalau buka-bukaan aku sudah tidak ada rasa syahwat sama sekali. Itu juga aneh. Oke. Boleh gak sih kalau aku sharing aku gak punya nafsu gitu? Gak usah di zoom. Zoom out kali ya, zoom out. Kan lebih gini. Hah? Jadi itu yang lagi apa namanya tanpa aku sadari ternyata aku dapat berkah. Oh, aku ngerti seks batin itu seperti apa. Yang tadi flashback ya yang aku omongin tadi kayak susah itu adalah rasa yang apa namanya kalau buat kita mah susah tuh konotasinya dengan uang ya nggak sih? Betul. Gue susah kalau di dompet gue nggak ada apa-apa. Iya sih, lu nggak bisa bayar Gojek, lu nggak bisa makan, nggak bisa beli rokok Jack, gitu kan? Biar ada Gojek Jack juga maksudnya. Terus tuh, tapi setelah dibalikin ke faktor asmara, rasa susah itu berkah ternyata. Oke, iya. Gitu loh, karena rasa saling menerima di dalam asmara tuh ya itu intimnya kayak nih aku cuma punya sebungkus nasi, gimana caranya juga kita bisa sampai sentimental ngelihat pasangan kita misalnya yaudah nih dagingnya kamu dulu, aku makan nasinya sedikit, itu kan sangat sentimental ya. Iya benar-benar. Berapa banyak sih maksudnya kita yang ke pasangan kita kayak kasarannya yuk ini cuma ada sepiring, kita melatih berbagi itu. Setuju. Kayak gitu. Di asmara pun kita berbagi. Di keuangan pun balik lagi waktu PSBB, kita sama-sama berbagi uang kok sama teman-teman ya enggak? Lu ada gocap kagak? Sikat men, ada kok gitu kan. Iya. Maksudnya memaknainya kita ganti persepsi. Kalau misalnya sampai kita ada apa namanya berantem sama teman atau gimana, ya sudah gitu kan. Nggak usah kita panjangin dramanya. Kamu pergi nanti akan ada yang kembali. Seperti itu. Itu mengajarkan jujurnya segala sesuatu ini mengajarkan kita kembali ke basic. Kembali ke basic gitu. Karena kayak memang perlu sih keadaan COVID kayak gini. Biar apa? Biar kita tetap bisa ngelihat ke bawah. Sama ke horizon kita. Yes. Gitu. Ngeri gak sih lu lihat iPhone udah 11 Pro Max. Udah mau 12. Oh, Udah mau 12. Lu ngelihatnya begini terus Iya, kan. benar. Makanya ada COVID. Jadi kayak anjir ini mau beli kalem-kalem deh si Eta pakai Samsung Android Iya. ya. Aing bogana sakieu geus ieu we. Iya, karena sebenarnya kalau misalnya kita ngelihat ke atas tuh kita nggak pernah merasa cukup nggak sih? Iyalah di atas langit ada langit. Iya. Nggak ada mentokan langit. Stratosfer, ionosfer. Loh, kok ilmiah mainannya. Nah,
Kalau misalnya tadi kita ngomong soal si pengharapan itu sendiri, pengharapan itu kan sebenarnya erat dengan ekspektasi ya. Benar gak sih? Kita berharap, kita pasti berekspektasi. Nah tapi ketika kita hidup tuh kan kita nggak boleh terlalu banyak ekspektasi terhadap apa yang kita jalanin. Nah kalau dari pandangan lu sendiri untuk hal seperti itu gimana? Deng. Salah nih gue tandem sama dia. Lanjut Jul. Gimana nih ya? Kalau manusiawi kan sebenarnya kan manusia punya rasa-rasa ingin memiliki yang tadi sempat dibahas kan, yang bermuaranya menjadi sebuah ekspektasi kan secara tidak langsung gitu kan. Nah sebenarnya kalau ini pengalaman personal aku ya, maksudnya aku udah istilahnya beberapa tahun terakhir mengalami pergolakan batin, terus berusaha dengan berbagai macam hal, mengalami beberapa masalah, ada lagi di istilahnya kayak di pingpong lah ya, di satu meja gitu, tapi kiri kanannya itu ya dunia gitu, dang gitu kan, nggak secara tidak langsung juga mempengaruhi beban mental juga waktu itu posisinya. Cuman mungkin ketika aku pelan-pelan workout tadi gitu tiap hari, mencoba berbenah diri lagi, dan terus sampai akhirnya aku mungkin sekarang ada di posisi dimana yang penting aku ikhtiar dulu sebenarnya, apapun yang terjadi. Bolehlah aku punya rasa-rasa bertanya ntar gimana ya, cuman itu bisa ditangkis, itu bisa istilahnya rasa-rasa yang muncul itu, jangan datang loh, yang kayak perasaan-perasaan itu ditangkis. Kita mencoba untuk kesejatinya diri kita, dan akhirnya ketika itu yang kita pikirkan, otomatis nantinya ikhtiar kita ya yang akan menjawab. Toh yang namanya energi itu kan kekal, pasti ada balasannya lah, apapun itu dari Tuhan yang Maha Suci ya, pasti ada itu. Mungkin kayak sodakoh lah misalnya. Nggak tahu nih kan sebenarnya ketika kita ngesodakohin uang sisa kita terakhir 1 juta di dompet, ternyata ketika itu didorong, muncul lagi slot yang lain 50 juta di belakangnya. Tapi ini nggak pernah bisa muncul sebelum kita bisa mau ngeluarin yang di depan ini. Sama kayak ikhtiar pun kita buang aja terus energi kita istilahnya kita usahakan, kita coba menjadi yang terbaik dari diri kita, dan itu pasti akan ada jawabannya dari belakang, ada yang muncul lagi. Tuhan tuh maha baik sih menurut aku. Jadi istilahnya yang penting sih tetap positif aja, tetap hidup di hari ini ya, dan terus mencoba yang terbaik. Jadinya gak banyak beban, karena kan ekspektasi itu kan keinginan. Kan kalau di suatu ajaran, aku lupa, ada yang pernah mention temanku, keinginan itu sumber penderitaan, benar. Jadi makin banyak keinginan, makin banyak berekspektasi akan masa depannya, jadi makin banyak penderitaannya kayak gitu. Good answer. Kalau kakak sendiri? Kalau buat aku pribadi, kita manusia itu ekspektasi itu kesannya sakit ya, memang iya gitu. Tapi kalau aku balik ke pribadi, kita perlu ambisi gitu. Benar. Ambisi itu tuh memiliki anak 2 pilihan, A, B. Kadang-kadang bisa 10 anaknya, A, B, C, D sampai J gitu kan. Tinggal kita bagaimana belajar untuk nerimo. Kok gue jadi kayak umur 70 tahun ya? How to gini loh, piye nerimoe kan. Nah, tak kandani ra percaya ya wes. Boleh subtitle-nya nanti artinya apa. Jadi gini, intinya buat aku sih budaya blaming ke Tuhan dikit-dikit tuh udah kayak, duh ini mah ujian dari Tuhan. Duh ini mah Tuhan sedang mencoba saya. Aku sangat percaya Tuhan itu nggak perlu menguji kita. Emang kalau beliau menguji kita, emang kita bisa ngasih apa ya? Gitu loh. Semua matters of our choice. Choices kita karena keinginan kita, ambisi kita, ekspektasi kita. Semisal aku ambis beli Marlboro, yang gue punya malah korek Marlboro. Maaf branding. Iya.
Sebut merek. Iya, biar gampang aja, ini edukasi soalnya, jangan iya, iya, tersinggung. benar-benar. Tapi kalau mau endorse mereka boleh, sama-sama M. Wah, Kan begitu Iya, promosi iya, iya, caranya, iya, iya. Oh, Pak. iya, iya, Jangan iya, iya. pegang. Marlboro House. Iya, jadi Oh boleh Bagus, tuh cocok segmennya cocok. bagus. Marlboro House. Marlboro House keren. Kenapa nggak kepikiran waktu itu ya? Kecil namanya harusnya Marlboro House bukan Maaf, Manor kami House. hanya seniman, kami suka beride. Terus. Jadi apa namanya, itu tentang pilihan gitu. Yang sebenarnya gue nggak perlu Marlboro kan, klasik Yes. gitu loh. Yang sebenarnya gue dengan Samsu aja tanpa filter itu udah nikmat mantap lebih lama, ya enggak? Iya, Nah, jadinya apa namanya, aku pribadi, aku nggak mau ngajak teman-teman kok, itu mah balik lagi ke teman-teman ya. Balik lagi ke teman-teman. Kayaknya ini bakal banyak editan deh. Iya pun kan maksudnya ya mereka juga punya pilihan masing-masing. Betul, setuju. Kan kita mau ngobrol doang, kalem. Kita Nah. kan cuman memberikan pandangan, Pendapat nggak nyuruh, personal. ya kan. Tapi kalau ke pengaruh nggak apa-apa. Kalau kesuntik dikit mah. Suntik lah. Iya. Jadi apa namanya, tentang pilihan kita gitu kan. Jadi jangan lagi kita mesti belajar kayak, wah ini gue kurang sholat, wah ini Tuhan emang gue mau sholatnya kayak gimana pun Tuhan tetap memberi cobaan. Tidak ada. Cobaan itu datang dari pilihan Anda. Anda milih presiden siapa? Sesuai pilihan Anda. Begitu. Jadi kayak misalnya kamu sengsara hari ini, coba kita mundurkan waktu perlahan ke sejam yang lalu. Oh oke, gue miskin hari ini karena tadi gue abis makan yang sangat nikmat. Gue miskin hari ini habis belanja shopping 50% tapi belinya 10 gitu. Jadi 500% duit gue keluar, bukan 50% yang gue dapat gitu kan. Itu juga. Jadi mulai kita sentimental terhadap diri kita. Aku setuju banget sama yang apa namanya, perumpamaan yang tadi si Zul bilang, analogi. Ngaca. Iya, ngaca. Yang lu lihat itu pas benerin sleting, yang di sini apa yang di situ gitu kan. What you see gitu. Sama seperti pilihan, what you see. Lu pilih A, sebenarnya lu udah tahu gitu. Cuman pada saat proses penerimaan kita menerima kesalahan, memang kita perlu kambing hitam. Hentikan budaya kambing hitam. Kambing hitam juga gak mau jadi hitam gitu loh. Kalau mau putih ya susah. Lu jangan ngerepotin kambing hitam. Kita tuh hidup udah kerepotin kambing hitam loh. Kasian sih. Kasian. Ke-mention terus ya. Ke-mention terus gitu. Adu domba. Siapa yang diadu gitu loh. Itu tuh gak lucu sih. Enggak pun sebenarnya kan kayak kalau misalnya kita bilang kayak yang tadi kakak bilang kan, semua itu kembali ke pilihan kita kan. Contoh simpelnya adalah insya Allah deh. Insya Allah itu 99% usaha lu sendiri, 1% izin Allah. Iya. Kalau kebalik mah baru bisa tuh. Ya Gitu. iyalah. Kalau baru insya Allah lalu datang, wah gila. Iya. Usaha gue beneran 1% ngelangkah doang gitu Iya. kan. Ya kalau zaman sekarang ke zaman dulu masih ada orang sholat di daun pisang bisa kali ya. Bisa. Ya bisa. Nah, gue mau nanya nih sama lu berdua. Lu ini tipe orang yang kalau misalnya harapannya pupus, lebih ke mentransformasikan harapan lu ke harapan baru atau ngubur harapan lu yang udah pupus itu? Ini mau siapa duluan ya? Mau siapa duluan yang lupa mah? Sok, siapa duluan. Kakak duluan boleh. Duh, kamu mah ya udah baik. Tapi minta rokok lagi boleh. Oh boleh. Ini Garpit ada. sekarang ya. Yang garpit ya. Di Manor House budaya Sunda, keluarin rokoknya semua. Jadi kalau aku sebagai, ini serius. Tadi pertanyaannya lupa. Iya, maksudnya kalian itu tipe orang yang kalau misalnya harapannya pupus tuh lebih memilih untuk mentransformasikan ke harapan baru atau lebih memilih untuk mengubur harapan? Cara aku menyikapinya ya. Iya. Sebagai Leo Virgo yang sangat menyebalkan, saya bawa zodiak nih. Jadi biar ada yang ngerasa juga nanti teman-teman yang lain. Oh kamu apa? Oh Leo, you know ya. Wah, ramalan horoskop hari ini. Ramalan horoskop hari Sabtu 2020 dibuka oleh Leo. Kali ini langit cukup cerah. Namun Cocok suaranya. jalanan
Ya bisa dibilang jalanan cukup merepresentasikan apa yang kita rasakan hari ini. Terutama di Bandung. Enggak, udah. Gue tadi udah lega gitu. Kembali lagi nih berapa kali ngulang aku biar objektif ya loh. Aku tuh bawa zodiak bukan pengen promosi juga sih 1% ya kayak insya Allah tadi. Jadi terhadap ekspektasi aku tuh orang yang sangat yakin, mudah yakin. Oke. Aku mudah yakin disertai dengan ikhtiar. Jadi kalau ngomong gampangnya teh, kalau udah punya keinginan teh menikah gugu pisan gitu. Kudu harus banget gitu kan. Tapi di saat gagal itu sakitnya aduh. Dek di soledad tiko sewat naon-naon ge nyeri gitu kan. Sakit. I felt the pain when I didn't get anything setelah berusaha 1000%. Tapi cara aku menyikapinya adalah aku membangun mimpi yang baru. Gitu loh. Karena selalu punya chance ya. Kita tuh punya hak untuk bermimpi yang baru gitu loh. Makanya kalau memang gagal, ada yang gagal, aku perlu proses gitu. 3 hari nangis di kamar mandi atau gimana itu proses aku untuk relieve the pain dan realize gitu kan. Dari kegagalan itu sendiri itu baik ya. Di saat sendiri tuh kaca kita tuh makin terang gitu. Yang kayak Zul bilang gue tahu di mana misalnya tali BH gue miring, make up gue miring sebelah gitu. I can see it clearly. Itu tuh malah jadi barokah gitu. Dan pada saat itu juga aku dapat recharge energi, aku bermimpi lagi gitu. Andai kata mimpi yang kesekian itu gagal, rasanya tidak sesakit yang pertama gitu. Karena kita sudah semakin kenal, jadi kayak kita mah bahasanya bukan ngegampangin nih, jadi kayak lebih ease the pain aja gitu. Makanya kayak gitu sih jawabannya kurang memuaskan, baik. Wow. Saya. Enggak, tapi kalau gua pribadi sih dengan tidak mengubur dan mentransformasikan, kalau dari sudut pandang gua ya, itu adalah salah satu bentuk kebangkitan. Jadi nggak terpuruk, kebangkitan. Nah, Gue suka nih gerak-gerak gitu. Iya. Bangkitan. gitu. Kalau Lanjut. Zul gimana? Harapan ya. Aduh, kalau bicara harapan sih sebenarnya sama aja kayak yang tadi sebetulnya. Kan itu baik lagi ya. Suatu sifat yang memang terbangun dari kecil gitu. Kita dari SD nih ya. Kita tuh nilai 10 dikasih PS. SMP nilai IPA-nya 100, dikasih sepeda sama dikasih TV buat di kamar. Kita terbiasa akan hal seperti itu. Kita berusaha sesuatu dan kita dapat timbal baliknya. Kita terbiasa dan diajarkan oleh hal-hal yang seperti itu dari kecil. Iya. Dari kecil, dan itu sebenarnya Reward deh. Sebenarnya ketika kita udah masuk ke di dalam dunia nyata, kita pernah nggak sih mempertanyakan itu gimana sih orang tua gue susahnya nyari uang waktu gue kecil? Iya. Buat beliin gue PS, buat beliin gue sepeda, kita pernah nggak sih mempertanyakan? Dan ternyata ketika kita masuk ke dalam dunia nyata, ketika kita harus survive sendiri, kita harus makan sendiri, hunting kalau bahasa zaman orang dulu, kalau sekarang nyari uang, cuman beda aja bentuknya. Itu yang akhirnya menjadikan kita mengetahui bahwa sebenarnya segala sesuatu di dunia ini nggak mudah loh gitu. Iya. Sangat kompleks, dan ternyata manusia-manusia yang ada di sekitar kita pun punya masalah-masalah yang kompleks juga, dan akhirnya secara nggak langsung mempengaruhi emosional kita juga kan. Nah, tarikannya kemana nih? Tarikannya ketika ke harapan. Akhirnya ketika kita semakin terbiasa dengan hal tersebut, kita jadi istilahnya makin jauh sama yang namanya rasa syukur tadi, makin jauh karena kita nggak pernah kita merasa usaha kita udah cukup untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita selalu secara tidak langsung di alam bawah sadar berpikir seperti itu, padahal kan sebenarnya enggak gitu. Sok misalnya nih kayak kita tiap hari nih dikasih nafas, terus sel kita tiap hari berjuta-juta ganti-ganti tiap hari, terus kita masih bisa dikasih matahari, masih bisa makan. Kita pernah sempat nggak sih bersyukur sama hal-hal tersebut gitu? Jadi
sangat banyak lah anugerah yang diberikan sama dunia ini, tapi kitanya malah ngelupain hal tersebut gitu. Kita malah kita malah ketika ekspektasi atau harapan yang kita tidak dapatkan, malah kita kecewa sama hal tersebut. Padahal pernah nggak sih sebenarnya kita atau enggak kalian gitu, misalnya bangun tidur hari Rabu, sikat gigi, pakai baju, terus berangkat kerja, terus besoknya literally sama persis, nggak pernah kan? Pernah nggak sih? Kita tuh selalu ada perbedaan dari setiap hari yang kita jalankan. Nah itu coba dibaca nih sebagai ayat-ayat dari semesta yang dikasihin ke kita. Ketika kita membaca dan kita bisa memperhatikan hal-hal tersebut, menurut aku sih istilahnya itu yang bisa ngedetach kita dari si attachment itu, dan akhirnya kita jadi punya rasa syukur dan si ikhtiarnya jadi murni gitu. Dan yang pada akhirnya ya mencoba untuk, ya susah lah, maksudnya bisa dibilang naif kalau aku sendiri nggak punya harapan, pasti punya yang namanya manusia ya. Cuman sedikit demi sedikit ya itunya dihadang, dihalau, dan ya udah kita coba aja jalani hari demi hari dengan rasa syukur kayak gitu. Cara menghadapi harapan ya. Kalau aku kayak Please gitu. don't disappear. Tapi serius, aku tersentuh dengan tagline yang dikasih hari ini ya, khususnya ke aku itu please don't disappear. Jadi buat aku pribadi thank you ya ke Manor House ya, thank you banget gitu. Dan lagu Please Don't Disappear itu Please don't ever disappear. apa tuh ya? Salah dikit gak apa-apa. Mau keren teh nggak bisa aku mah. Please don't ever disappear itu tuh sebuah kalimat yang bisa kita refleksikan kembali ke diri kita gitu, karena lebih sakit kehilangan diri kita kehilangan diri kita ketimbang kehilangan kamu. Oke, thank you banget ya Manor House. Nih terakhir kalau ada satu yang mau kalian sampaikan buat orang-orang yang yang penuh dengan pengharapan atau yang harapannya itu udah mungkin pupus di tahun ini, apa yang mau kalian sampaikan? Kalau aku pribadi cuman pengen nyampein mau nyampein gitu ke kita semua, jangan pernah capek punya mimpi. Mimpi tuh ibarat kita bisa memodifikasi, mengimprovisasi gitu kan. Jangan lelah dulu gitu. Karena kita nggak pernah sadar, tahu-tahu sebenarnya ujungnya tinggal 3 langkah kan. Jadi ekspektasi boleh hancur, tapi mimpi jangan. Oke? Pokoknya aku mah itu pesan aku buat kita semua, termasuk diri aku sendiri. Thanks to Manor House ya. Please don't ever disappear. Itu teh aku berusaha ngesuges kalian dengerin lagunya Spotify. Hey. Dengerin dong. Udah bagus nih bantu promosi. Jul, Alhamdulillah. apa yang mau disampaikan Jul? Apa yang mau disampaikan? Oh kalau gue ya, kalau gue apa ya? Sebenarnya gini sih, you are always okay gitu. Iya. Kalian nggak pernah nggak okay. Cuman apapun yang terjadi ambil hikmahnya. Ketika kalian ngambil hikmahnya, you are always okay. Dan move on aja kayak gitu. Mantap. Sepertinya dari episode yang kali ini tuh kita mendapat banyak pelajaran hidup seperti ya, dari Zul maupun Keke. Dari gue mah nggak ada. Kan lu MC yang megang cue card. Nggak ada. Kita semua saling berbagi bro. Yo. Nah, mungkin kita bisa bertemu di lain waktu lagi ya, Keke ya. Boleh. Harus ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa di obrolan abad 21 Special Manor House selanjutnya. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Dah.